Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Pada video kali ini kami akan membahas tentang Simak videonya. Halo guys, nama aku Sofadratul Fauziah, bisa dipanggil Sofa. Halo, nama aku Zahratul Nabila, bisa dipanggil Lala. Halo guys, nama aku Siti Jamilah, bisa dipanggil Mila. Halo, nama saya Sulistina Tri Rahmawati, bisa dipanggil Sulis. Halo guys, nama aku Sylvia Rosita Dewi, bisa dipanggil Sylvie. Bom 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 bam 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 rim bran ran ram ba 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 Oke, di video ini kami akan membahas tentang prinsip kerja pneumatic conveyor blow tank. Di sini kita mempunyai 3 aspek tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami dan menjelaskan pengertian dari pneumatic conveyor blow tank. Yang kedua, memahami dan menjelaskan prinsip kerja dari pneumatic conveyor blow tank. Yang ketiga, memahami dan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari pneumatic conveyor blow tank. Di sini saatnya memasuki pengertian pneumatic conveyor dan blow tank. Pneumatic conveyor adalah sistem transportasi material curah seperti bubuk, butiran, atau partikel kecil yang menggunakan udara atau gas bertekanan untuk memindahkan material tersebut melalui pipa atau saluran tertutup dari satu titik ke titik yang lain. Prinsip kerjanya yaitu material dicampur atau didorong oleh aliran udara tekanan positif atau disedot oleh vakum tekanan negatif dan dialirkan melalui pipa. Proses ini terjadi secara terus-menerus atau dalam siklus tergantung jenis sistemnya. Pneumatic conveyor digunakan untuk mentransfer material secara efisiensi, bersih, dan aman. Pengertian blow tank adalah bejana tekan pressure vessel yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara untuk bubur plam dari hasil digester sebelum dipindahkan ke tahap proses berikutnya, seperti washing atau screening. Blow tank biasanya digunakan dalam sistem pemanasan kimia, chemical pulping, seperti proses craft. Selain itu, alat ini adalah tangki untuk menampung bubur kayu yang sudah siap dimasak dari digester dan dilengkapi alat pengaduk. Agitator mencampur plam dari digester dengan black liquor sehingga bubur plam dapat dipompa. Panas yang dihasilkan dari gas oleh blow tank diproses kembali ke blow heat akumulator sebesar alat penukar panas yang besar. Berikutnya adalah prinsip kerja blow tank. Yang pertama, pemasukan bubur atau pulp feed in. Yang kedua, pemisahan uap dan flup. Yang ketiga, pelepasan gas dan penstabilan tekanan. Yang terakhir, pengeluaran bubur. Baik, yang pertama pemasukan bubur atau pulp feed in, yakni setelah proses pemasukan dalam digester selesai, pulp yang masih panas dan berada di bawah tekanan tinggi dikeluarkan secara tiba-tiba ke dalam blow tank. Saat berpindah ke blow tank, terjadi penurunan tekanan drastis, blow down, menyebabkan uap air dan gas mengembang yang membantu melepaskan lignin dan gas yang terjebak. Selanjutnya, pemisahan uap dan pulp, di mana blow tank uap atau steam yang terbentuk akibat perbedaan tekanan dipisahkan dari bubur. Lalu, uap ini dapat diarahkan ke sistem pemulihan energi atau digunakan kembali dalam proses pemasakan. Selanjutnya ada pelepasan gas dan penstabilan tekanan. Blow tank dilengkapi dengan sistem ventilasi dan kontrol tekanan agar tidak terjadi tekanan berlebih. Beberapa sistem menggunakan fast steam recovery untuk menangkap energi dari uap tersebut. Yang terakhir ada pengeluaran bubur. Setelah tekanan dan suhu stabil, bubur dipindahkan ke proses selanjutnya, seperti washing dan skinning.
menggunakan pompa atau tekanan diferensial. Setelah itu ada kelebihan pneumatic conveyor blow tank. Yang pertama, tekanan tinggi. Tekanan tinggi mampu mentransfer material dalam jarak jauh dibandingkan pada sistem pneumatic conveyor lainnya. Yang kedua, ada minim kerusakan material. Menggunakan fase padat sehingga kecepatan alir material rendah dan resiko kerusakan produk berkurang. Kelebihan yang ketiga ada kebocoran dan debu minimal. Sistem tertutup sepenuhnya meminimalkan emisi debu dan meningkatkan kebersihan lingkungan. Yang keempat, efisiensi energi lebih baik untuk dense pass. Walaupun menggunakan tekanan tinggi, energi per ton material bisa lebih efisiensi dibandingkan di load pass untuk jarak panjang. Selanjutnya, kekurangan pneumatic conveyor blow tank. Yang pertama, biaya investasi awal tinggi. Peralatan seperti pressure vessel atau tangki tekan, valve khusus, dan sistem kontrol otomatis membuat sistem ini lebih mahal. Yang kedua, desain dan pengoperasian kompleks. Membutuhkan kontrol tekanan dan waktu yang presisi, serta sistem pembersihan dan aerasi yang baik. Yang ketiga, ada pemeliharaan lebih sulit. Banyak komponen yang bergerak dan bertekanan tinggi yang sangat beresiko terjadinya kebocoran atau kerusakan valve jika tidak dirawat. Yang keempat, tidak cocok untuk material lengket. Material yang mudah menggumpal atau lengket bisa menyebabkan penyumbatan dalam pipa. Kalian juga harus tahu loh bahwa alat ini juga sangat berguna pada dunia industri. Contohnya pada industri semen, material yang diangkut ada fly ash, semen, dan slay. Lalu pada industri kimia, material yang diangkutnya itu ada resin, PVC powder, dan katalis. Nah, ada juga nih industri farmasi, material yang diangkutnya itu ada serbuk obat dan bahan aktif. Lalu pada industri makanan dan minuman, material yang diangkutnya itu ada tepung, susu bubuk, dan kakao. Nah, pada industri pembangkit listrik ini, material yang diangkutnya itu ada bottom ash dan fly ash. Bahkan, ada juga nih industri plastik. Nah, kalau industri plastik, material yang diangkutnya itu ada granul plastik dan polimer bubuk. Alasan sistem pneumatic conveyor blow tank ini sangat penting di industri karena memungkinkan pemindahan material padat secara efisien, bersih, dan aman dalam proses produksi. Dengan sistem tertutup dan menggunakan udara bertekanan, blow tank mampu mengurangi debu, kontaminasi, dan paparan material berbahaya, sehingga meningkatkan keselamatan kerja dan kualitas produk. Selain itu, blow tank efektif untuk mengangkut material rapuh atau abrasif dalam jarak jauh dan instalasi yang kompleks, menjadikannya solusi ideal untuk industri seperti semen, makanan, kimia, dan farmasi yang membutuhkan kontrol tinggi terhadap aliran material dari kondisi lingkungan produksi. Nah, supaya kalian lebih paham, ayo kita lihat cara kerja pada alat blow tank. The blow tank operation is as follows. The blow tank is vented to atmospheric pressure. The top valve opens to admit solids from the fill hopper until the fill level is detected by the level sensor. The top valve then closes and the blow tank is pressurized, and the bottom valve opens to discharge solids into the line. The bottom valve then closes and the blow tank is vented. The cycle is then repeated. The blow tank is automatically taken through repeated cycles of filling, pressurizing, and discharging. Nah, gimana? Kira-kira kalian udah paham nggak? Jadi, dapat disimpulkan bahwa pneumatic conveyor blow tank merupakan sistem pengangkutan material padat yang efisien, bersih, dan aman, terutama untuk jarak jauh dan material sensitif atau abrasif. Sistem ini bekerja dengan prinsip tekanan udara tinggi dalam tangki tertutup, sehingga mampu memindahkan material tanpa banyak kerusakan dan debu. Meskipun memiliki biaya awal yang tinggi dan sistem pengoperasian yang kompleks, blow tank sangat bermanfaat dalam berbagai industri seperti semen, makanan, kimia, farmasi, dan energi, karena dapat meningkatkan efisiensi produksi, menjaga kualitas material,
dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Oke, mungkin itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi